untuk Niels Stenson? Niels Stenson lahir pada 1 Januari tahun 1638 di Copenhagen, Denmark. Ia tumbuh dalam keluarga Lutheran yang religius, namun juga mendukung pendidikan. Sejak kecil, Niels dikenal sebagai anak yang ingin tahu, pendiam, namun memiliki ketertarikan besar pada dunia alam dan tubuh manusia. Rasa ingin tahunya membawanya meneliti bukan hanya soal kehidupan, tapi juga struktur bumi itu sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk memahami apa itu geologi. Geologi adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, dan sejarah bumi. Geologi menyingkap kisah batuan, lapisan tanah, dan perubahan bumi selama jutaan tahun. Di masa Stenson, geologi belum diakui sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Justru berkat pemikirannya, geologi mendapatkan fondasi ilmiah yang kuat. Awalnya, Stenson dikenal sebagai ahli anatomi yang brilian. Ia melakukan penelitian mendalam tentang otot, air liur, dan sistem tubuh manusia. Penemuan besarnya di bidang anatomi, termasuk penemuan ductus stenonianus atau saluran Stenson, yaitu saluran air liur utama pada manusia, dan di saluran itu dia menemukan kelenjar parotis. Dan inilah penemuannya yang pertama di usia 22 tahun ketika jadi mahasiswa di Amsterdam. Namun perjalanannya tidak berhenti di tubuh manusia. Dia mulai melihat keteraturan yang sama dalam struktur bumi, terutama batuan dan fosil. Saat tinggal di Italia, Stenson mempelajari fosil laut yang ditemukan di pegunungan. Ini membuatnya mempertanyakan pandangan umum saat itu, bahwa fosil adalah mainan alam atau benda ajaib tanpa hubungan dengan makhluk hidup. Ia berargumen bahwa fosil dulunya adalah makhluk hidup yang terkubur dalam lapisan sedimen. Disinilah ia memperkenalkan prinsip superposisi, yaitu bahwa lapisan bumi yang lebih bawah lebih tua dari yang di atasnya. Konsep inilah yang menjadi dasar bagi geologi modern. Penelitiannya berujung pada buku monumental berjudul De Solido Intra Solidum Naturaliter Contento Dissertationis Prodromus yang diterbitkan tahun ke-1669. Di dalamnya, Stenson menjelaskan proses pembentukan batuan, lapisan tanah, dan fosil secara ilmiah. Ia juga memperkenalkan prinsip horizontalitas awal dan kontinuitas lateral yang menjadi prinsip utama dalam stratigrafi geologi hingga hari ini. Di tengah kesuksesannya di dunia sains, Stenson justru mengalami perubahan spiritual. Ia tertarik pada kehidupan Katolik saat berada di Italia, dan akhirnya pindah keyakinan dari Lutheran ke Katolik pada tahun 1667. Keputusannya ini mengejutkan banyak kolega ilmiahnya, namun bagi Stenson, iman bukan lawan dari akal melainkan sahabat dalam mencari kebenaran. Setelah dibaptis dalam gereja Katolik, Stenson memutuskan meninggalkan karier ilmiahnya dan memilih jalan pelayanan. Ia ditahbiskan sebagai imam dan kemudian diangkat menjadi uskup pada tahun 1667. Ia menjalani hidup sederhana, mengabdi kepada umat miskin di Jerman dan Prancis. Meski tidak lagi aktif di laboratorium, warisan ilmiahnya tetap berpengaruh kuat. Niels Stenson mewariskan kepada kita satu pesan penting, bahwa berpikir ilmiah dan hidup beriman bukan dua jalan yang berlawanan. Justru keduanya bisa bertemu dalam pencarian kebenaran sejati.
Dunia sains mengenangnya sebagai pelopor geologi, dunia gereja mengenangnya sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Di era modern, pertentangan antara sains dan agama masih menjadi isu panas. Namun tokoh seperti Stenson mengajak kita untuk melihat bahwa kebenaran tidak bisa dibagi dua. Jika Tuhan adalah sumber segala kebenaran, maka ilmu dan iman akan bertemu pada akhirnya. Maukah kita mengikuti jejaknya?